Amma ba'd. Ikhwani a'izza'i rahimakumullah jami'an, kembali kita membaca kitab Minhajul Firqatin Najiyah wa Ta'ifatil Mansurah, atau terjemahan bahasa Indonesianya Jalan Golongan yang Selamat. Dan kita sudah masuk ke judul apa judulnya? Kerusakan nih. Syirik dan kezaliman. Apa judulnya? Syirik, ada kezaliman yang sangat dan bahaya syirik. Dan sekarang kita masuk ke bagian yang keempat. Syirik adalah Syirik adalah sumber dari segala ketakutan dan kecemasan. Orang yang akalnya menerima berbagai macam khurafat dan mempercayai kebatilan akan diliputi rasa takut dan berbagai arah. Sebab ia menyandarkan diri kepada banyak Tuhan, padahal Tuhan-Tuhan itu lemah dan tak kuasa memberi manfaat atau menolak mara bahaya bagi dirinya. Karena itu, dalam sebuah masyarakat yang akrab dengan kemusyrikan, putus asa, sikap pesimis dan rasa takut merembab tanpa sebab. Allah berfirman yang artinya, akan kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zalim. Ali Imran. Di antara kerusakan syirik, artinya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau menduakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hatinya dan juga pikirannya selalu dirundung rasa takut dan keraguan-raguan. Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, ada dua di antara kelebihan manusia daripada makhluk yang lainnya: akalnya dan juga apa? Perasaan. Logikanya dan juga akalnya ini, hatinya. Nah, orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan rusak akalnya dan juga rusak hatinya. Orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka pikirannya rancu, padahal akalnya itu sudah sehat, akalnya jernih. Namun ketika ada kesyirikan dalam hatinya dan juga otaknya, maka setiap tindakan yang ia ingin kerjakan muncul keraguan-raguan. Muncullah apa? Keraguan-raguan. Dan selalu takut. Kemana-mana takut dia. Mau pergi kemana, dia dulu arah angin. Wah, jangan-jangan nanti ada mara bahaya. Ketika melihat sesuatu, jangan-jangan seperti itu. Muncul ketakutan-ketakutan. Jadi apapun yang ia laksanakan muncul ketakutan. Tidurnya pun enggak mau sendiri, takut sendiri. Selalu ada orang yang menemani dia. Hanya karena suara takut. Kenapa? Karena otaknya dan hatinya selalu apa? Muncul rasa-rasa ketakutan. Kenapa? Hilang tawakalnya kepada Allah, hilang takutnya hanya kepada Allah. Kalau takut binatang wajar, buas atau geli, ya wajar, itu manusiawi. Takut dengan mimpi-mimpi, takut dengan hal-hal yang berbau khurafat, cerita hal-hal yang sifatnya khayalan semuanya, hanya kemana-mana takut, kemana-mana takut. Kenapa? Akal yang sehat itu akan memunculkan rasa optimis. Akal yang sehat selalu optimis. Hati yang bersih membawa pikiran yang tenang. Jadi hati dan pikiran ini selalu satu dia. Hati itu kata Imam Al-Qayyim kal malik wal a'dha'u junuduh. Hati ini ibaratnya raja. Hati ini ibaratnya raja dan anggota yang lainnya itu prajuritnya. Nah, ketika hatinya bersih, maka hati akan senantiasa merintahkan kebaikan. Namun kebalikannya, ketika akalnya kotor, maka senantiasa akan memerintahkan hal-hal yang kotor pula. Termasuk juga akal ini, otak kita ini.
Kenapa sumber ilmu itu ada berapa? Ada 3. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Jadi semuanya pendengaran, penglihatan, dan juga hati kita ini itu semuanya sumber ilmu, sinyal ilmu. Otak mengolahnya, prosesornya itu di otak kita. Ya, yang lainnya sinyal, mata menangkap sinyal, telinga menangkap sinyal, hati juga menangkap pemahaman dari apa yang didengar dan dilihat, kemudian otak mengolahnya. Kalau otak kita bersih, maka akan diperintahkan kepada anggota kita juga bersih pula. Makanya iman itu penting. Iman itu kan di hati. Ilmu itu di mana? Di sini. Makanya orang yang mulia itu orang yang beriman dan juga berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang Allah mengangkat orang-orang yang berilmu dan juga orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman dan juga berilmu berapa derajat? Orang-orang yang mulia. Kenapa? Hatinya dan juga pikirannya selalu mentauhidkan Allah Subhanahu. Kebalikannya, ketika dia syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka muncullah rasa apa? Pesimis. Jadi setiap dia melihat sesuatu itu nanti pesimis dia. Sebagai contoh ini misalnya, antum melihat air ini gimana? Antum menilai air ini? Air ini bagaimana antum menilai? Ya? Enggak, isinya sudah setengah atau masih setengah? Mana yang benar? Sudah setengah atau masih setengah? Sudah setengah. Mana yang benar? Sudah setengah atau masih setengah? Masih setengah. Masih setengah. Di sana? Sudah setengah. Ya, semuanya nggak ada yang salah. Tapi dari perkataan itu muncullah pesimis dan optimis. Yang pesimis tuh, sudah setengah. Yang optimis, masih setengah itu. Artinya masih ada harapan. Nah, dari mana muncul itu? Kita menilai akal kita dengan hati kita. Sudah setengah. Itu pesimis namanya. Optimis masih setengah. Gitu ya? Ya enggak? Itulah. Makanya orang-orang yang senantiasa berpikirnya jernih itu muncullah. Itu bukan salah antum bukan salah. Tapi lah sekilas sesuai gini. Ini ketawa Bu Arsi kayaknya menghibur kayaknya nih. Ya, lain ketawanya. Jadi orang-orang yang masya Allah senantiasa berpikiran positif, maka senantiasa juga akan diri dengan kata orang sekarang itu aura positif, walaupun itu tidak benar sebenarnya. Harus berpikiran positif. Nah, orang yang syirik selalu dirundung rasa ketakutan dalam diri. Kenapa? Karena dia bergantung kepada banyak Tuhan. Dia bergantung kepada banyak Tuhan. Setelah mereka dewa-dewa, ada dewa gunung, ada dewa laut, ada dewa segala macam. Makanya antum jangan heran di mana-mana ada kemenyan. Kemenyan enggak? Di jalan bawa kemenyan, di rumahnya ada kemenyan, di kebunnya ada kemenyan. Kenapa? Takut dengan dewa-dewa itu. Takut. Kalau orang yang beriman kemana-mana, kalau dia sudah mengatakan Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah, sudah. Bismillah, dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah dan tidak ada daya dan upaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata syaitan dalam hadisnya, hadis sahih ini, berkata kepada temannya ingin menggoda orang ini, percuma katanya. Dia sudah muqad kufi, dia sudah dicukupi, dia sudah dijaga, dia sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Percuma menggoda katanya. Akhirnya yang ingin menggoda pun tidak jadi. Kenapa? Karena dia sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya setiap kita keluar rumah itu jangan lupa doa ini. Bismillah, tawakkaltu 'ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Dan ketika akan nyampai ke tempat itu, jangan lupa juga mengucapkan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Man nazala manzilan thumma yaqulu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq lam yadurhu syai'.
Atau kama qala. Kata Nabi, barang siapa yang singgah di suatu tempat, di mana saja, kemudian dia mengucapkan apa? A'udzu bikalimat. Aku berlindung dari kalimat-kalimat Allah. Min syarri ma khalaq. Dari keburukan ciptaannya. Dari keburukan ciptaannya. Emang ada yang buruk? Ada yang buruk. Bahkan jiwa kita juga ada yang buruk juga. Jiwa kita ini ada yang buruk juga. Bukankah dari mukaddimah di khutbah hajat itu kita mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Dan aku berlindung dari syururi anfusina, keburukan-keburukan jiwa kita ini. Wa min sayyiati a'malina, dan juga dari keburukan amal kita. Kenapa? Jiwa kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Jiwa kita ini terbagi menjadi 3 bagian. Ada an-nafsul mutmainnah, itu di surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ada an-nafsul lawwam. Ya? Kenapa? Kenapa? Latih. Berisiknya. Ada an-nafsul lawwam. Ada jiwa yang tercela, selalu mencela dirinya. Wah, kenapa saat begini? Salah apa? Selalu menjauh diri. Jiwa yang tercela. Ada an-nafsu al-ammarah bis-su'. Ada jiwa yang selalu memerintahkan kepada keburukan. Saya ulangi, ada namanya an-nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Itu terdapat di surat Al-Fajr. Ada an-nafsul lawwamah, itu surat Al-Qiyamah. Wal uqsimu biyaumil qiyamah, dan seterusnya. Ada namanya an-nafsul lawwamah. Yang ketiga apa? Ada jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan, itu ada di surat Al-Kahfi. Ada di surat Al-Kahfi. Nah, yang manakah jiwa kita ini? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Antum tahu yang sendiri yang tahu. Antum tahu yang antum sendiri yang tahu. Nah, jiwa yang tenang itu jiwa senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kesyirikan kepadanya. Baik itu rezekinya, pendapatannya, dan segala macamnya itu. Kenapa dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Ketika dia pekerjaannya harian misalnya atau serabutan, itu seharusnya dia lebih tinggi tawakal. Kenapa? Dia nggak tahu berapa pendapatnya hari itu, tapi karena tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, larazaqakum kama yarzuqut tayra taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jikalau seandainya kalian benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian akan diberikan rezeki seperti Allah berikan rezeki kepada burung. Burung ya, burung yang terbang itu pergi di pagi hari dalam kondisi perut yang kosong dan kembali ke sarangnya dengan perut yang kenyang. Dia tidak punya tabungan, dia tidak punya deposito, dia tidak punya pekerjaan yang tetap, tidak punya. Tapi karena tawakalnya kepada Allah, dia bisa punya rumah sendiri, dia bisa bangun keluarganya sendiri, dan bisa mencukupi keluarganya sendiri. Makanya jangan kalah dengan burung. Jangan kalah dengan burung tawakalnya itu. Seharusnya kita belajar dengan tawakal. Nah, manusia diberikan akal tadi dan juga hati, seharusnya lebih pintar daripada burung tadi, agar dia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada manusia. Itu jiwa yang tenang seperti itu. Kenapa dia sandarkan hatinya, jiwanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia tidak pernah memikirkan ke depannya seperti apa. Kenapa? Itu bukan ranah kita. Kenapa? Terkadang itu sudah menghayal, nanti kalau gini akan gini, sehingga dia takut, ragu, bimbang, muncullah pesimis dalam dirinya. Kenapa? Dia sudah memikirkan hal-hal yang itu bukan ranahnya dia. Itu ranah Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya disuruh tak bekerja saja dan bertawakal, beramal. Allah yang akan memberikan kita kecukupan itu. Kenapa dalam versinya Allah itu huwallazi aghna wa akfar?
Dialah Allah yang mencukupi, dialah Allah yang memberikan kekayaan dan juga bukan kemiskinan, tapi kecukupan. Dialah yang memberikan kekayaan dan juga apa? Kecukupan. Jadi menurut Allah itu enggak ada yang miskin. Allah yang memberikan kecukupan kepada semua hamba. Terkadang manusia yang merasa rugi, merasa kurang terus. Ya, buktinya apa? Buktinya dia cukup atau kaya masih punya kartu miskin misalnya. Ya, pas bagi-bagi sembako dia ngakunya apa? Tidak, ya, miskin. Ya, ini yang pendamping desanya gimana? Betul nggak? Ya betul ya. Ini padahalnya dia mampu sebenarnya, tapi karena merasa miskin akhirnya dia menerima itu. Jadi dia merasa dirinya tidak pernah mampu, padahal dia sebenarnya mampu. Jadi orang yang punya hati yang mutmainnah, tenang dia. Kemanapun dia pergi tenang, santai, damai, tenteram, hatinya damai, otaknya tenang. Itulah orang yang bahagia. Nah, orang yang punya hati yang al-lawwamah itu, orang yang al-lawwamah itu orang yang selalu tercela, selalu merasa tidak pantas, selalu merasa tidak pede, kemana-mana minder dia, kemana-mana dia minder, kemana-mana itu dia merasa gimana gitu, sehingga dia menyendiri terus. Dia merasa tidak punya teman, padahal itu perasaannya dia saja. Kemana-mana dia nggak punya teman, kemana-mana kok dia sendiri. Seharusnya hilangkan itu semua. Nah, yang ketiga ini yang bahaya, an-nafsu ad-dawwamah bis-su'. Jiwa yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Itulah yang kita minta kepada Allah agar Allah menghilangkan itu semua. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Termasuk doa tadi itu, man nazala manzilan, barang siapa yang hinggap di suatu tempat atau daerah, kemudian dia mengucap baca apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dari kalimat Allah yang sempurna dari apa? Keburukan penciptaan. Ya. Baik. Jadi kalau orang-orang yang tinggal di satu kesyirikan atau kerugiannya kesyirikan itu selalu hinggap rasa takut, selalu dihinggapi rasa takut. Jadi ketika ada yang lahir misalnya, takut pikirannya macam-macam, hanya apa terjadi? Anak kecil yang tidak tahu apa-apa dipasangi apa? Apa namanya? Jimat di perutnya, di kakinya, ya, sampai dipasang apa namanya, apis atau apa itu? Apa namanya? Apis ya? Apa namanya? Apis ya? Itu masih ada pakai itu, masih ada? Ya? Buat apa itu? Masih dipakai. Terus ibunya juga dipakai macam-macam, ada ini, ada segala macam. Kenapa? Masih takut. Bahkan ada yang masih pakai kemana-mana pakai yang hitam itu. Yang hitam itu masih ya. Kalau ada sakit dipasangi bawang di sininya, di kamarnya macam-macam. Itu apa? Takut sebenarnya. Coba orang yang tawakal kepada Allah, bismillah, Allah yang akan menjaga. Kalau Allah menjaga, siapa yang mau rusak? Siapa yang mau badal? Siapa yang mau mengganggu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang hendak tidur, kemudian dia baca kursi sebab dia tidur, maka Allah akan menjaga dia, keluarganya dan rumah. Orang yang hendak tidur kemudian dia baca ayat kursi, maka Allah akan menjaga rumahnya, keluarganya, dan dia sendiri. Nah, kalau Allah yang menjaga, siapa bantu? Nggak perlu security, nggak perlu tembok tinggi-tinggi. Kenapa? Takut itu. Lihat rumah-rumah orang kafir sudah temboknya tinggi berapa meter? 3 meter. Iya nggak tingginya tuh? Iya nggak? Ada security-nya, CCTV-nya, ada anjing pelacak. Masya Allah. Itu saking takutnya itu. Iya nggak? Saking takutnya itu. Orang Muslim bahkan nggak ada pagar. Iya nggak? Karena dia nggak punya apa-apa mungkin. Ya karena bahagia dengan kesederhananya itu.
Antum ke rumah Arsy ada pagarnya nggak? Nggak ada ya? Siapa berani? Takut orangnya. Jin pun takut mungkin. Abu Arsy, masalah. Ustaz Medang soalnya. Jadi orang yang bertawakal itu Masya Allah, Allah jaga. Nah, kita mau nggak bertawakal kepada Allah? Itu intinya. Orang yang beriman kepada Allah, orang syirik di rumahnya itu, antum pernah ke rumah dukun? Dukun itu saking takutnya itu, semua keluarganya, istrinya dipasang kalung. Saking takutnya. Makanya Maha Benar Allah yang mengatakan, "Walai yuflihas sahiru haitsu ata." Dan tidak akan pernah penyihir itu hidup dengan tenang dan bahagia. Tidak akan pernah. Allah mengatakan walan, tidak akan pernah. Kenapa? Karena di hatinya di rasa takut. Orang yang mentauhidkan Allah, dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang kafir, kenapa ketakutan? Karena kesyirikan yang ada pada mereka. Allah berfirman apa? Sanulqi fi qulubihim ar-ru'ba. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba. Sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ar-ru'ba bima asyraku billah. Kami akan campakkan ketakutan di dalam hati orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun mereka kaya raya, punya jabatan yang tinggi, mereka tidak pernah merasa nyaman dan aman kemanapun mereka pergi. Makan pun dipilih-pilih. Kenapa? Takut sakit. Kemana-mana tuh harus ramu rumahnya saja itu, yang seharusnya dia tenang di dalam rumahnya, ditembok tadi. Kenapa? Allah campakkan ketakutan kepada hati di dalam hati mereka. Bima asyraku, kenapa? Karena mereka syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka punya tempat yang namanya neraka. Dan itulah seburuk-buruk tempat. Di dunia mereka tidak punya mendapatkan kebahagiaan. Kalau mereka tidak bertaubat kepada Allah, maka nanti di neraka tempat mereka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Masih ada waktunya? Masih ada ya? Tab yang kelima kayak panjang sekali kayaknya. Nah, baca aja. Syirik membuat orang malas melakukan pekerjaan yang bermanfaat. Sebab syirik mengajarkan kepada para pengikutnya untuk mengandalkan para perantara, sehingga mereka meninggalkan amal soleh. Sebaiknya mereka melakukan perbuatan dosa dengan itikad bahwa Tuhan akan memberinya syafaat atau pertolongan di sisi Allah. Dan inilah yang merupakan kepercayaan orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Allah berfirman tentang mereka, dan mereka menyembah selain daripada Allah apa yang tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula kemanfaatan. Dan mereka berkata, mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah. Katakanlah, apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya, baik di langit dan tidak pula di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu. Surat Yunus. Nah, syirik ini juga diantara keburukannya menjadikan orang itu malas dalam beramal. Coba antum lihat, setiap orang yang melakukan kesyirikan, termasuk otaknya dukun-dukun itu, kalaupun mereka beribadah itu hanya modus saja. Pakaiannya, selendangnya 5 meter, sorbannya 5 meter, tasbihnya besar-besar. Itu hanya semacam apa? Kedok saja untuk memikat hati kaum muslimin. Tetapi pada dasarnya mereka tidak pernah beribadah kepada Allah dan malas beribadah kepada Allah. Mereka hanya semangat mengikuti anjurannya syaitan, jin ataupun yang semisalnya. Untuk beribadah tidak. Kenapa? Karena di hati mereka itu tidak ada tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di hati mereka sudah terikat dengan syaitan ataupun jin. Kenapa? Mereka meyakini bahwasannya itu semua bisa membantu mereka. Bisa membantu mereka. Mereka dijanjikan dengan janji palsu. Bisa terbang, bisa menyembuhkan orang, bisa segala macamnya itu. Ya tidak. Mereka mengaku dirinya pintar, padahal bodoh.
Tapi orang Indonesia mengatakan mereka orang-orang pintar, padahal mereka bodoh sebenarnya. Ya, kalau seandainya para dukun-dukun itu bisa mendatangkan harta yang banyak, seharusnya mereka yang paling kaya daripada para pengusaha-pengusaha itu. Ya, kalau mereka bisa mampu mendatangkan jodoh misal, seharusnya istri mereka itu para artis yang cantik-cantik. Tapi apa buktinya? Kaya juga tidak, istri juga tidak banyak. Ya tidak? Ya gitu-gitu aja. Itu bukti kebohongan mereka. Itu buktinya bahwasanya mereka itu seperti itu faktanya. Kalau mereka itu bisa mendatangkan jabatan-jabatan, seharusnya mereka punya jabatan. Seharusnya yang menjabat itu para dukun semua. Iya tidak? Tapi apa buktinya? Jabatan nggak punya, harta nggak ada, istri juga gitu-gitu aja istri. Iya, iya nggak? Anehnya masih ada juga pejabat yang datang ke dia minta uang, minta jabatan, minta jodoh. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Justru ada yang biasa-biasa istrinya cantik-cantik, masya Allah. Nggak pakai apa namanya, nggak pakai sihir, nggak pakai jampi-jampi, masya Allah. Ya Bun Irfan ya? Nah siap. Cukup dengan modal jenggot-jenggot, masya Allah. Semuanya bergetar-getar. Ya kan? Kalau akhwat yang normal itu lihat jenggot, masya Allah, bergetar hatinya. Masya Allah. Serius ini, serius. Orang di satu kajian di surat Batul Salam ada yang nanya. Yang nanya Ustaz, yang nanya itu akhwat. Ustaz gimana kalau gimana hukumnya seorang akhwat mencintai seorang laki-laki? Karena emang jenggotnya membuat hati ini bergetar-getar katanya. Ada di YouTube, cari di YouTube. Jadi jenggot itu dia tarik bagi perempuan yang normal, maksudnya yang beriman kepada Allah. Kenapa itulah? Ya, yang belum nikah harus pasang jenggot dulu, ada modalnya gitu. Baik. Jadi orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala itu intinya mereka malas dalam beramal. Kenapa? Karena mereka benci dengan Islam. Kenapa? Setiap amalan justru akan mendatangkan mereka itu ketakutan. Ini orang-orang yang dekat dengan dukun itu anti dengan amalan-amalan. Apalagi baca Al-Quran, zikir itu membuat mereka panas. Ini pengalaman pribadi. Dulu waktu di Unsa, waktu tahun 2013 masalah, ada mahasiswi yang serupa. Anak pas lagi ngajar, itu hari Jumat. Anak diminta untuk meruqyah. Anak sebenarnya bisa ruqyah, tapi kurang pengalaman. Ruqyah itu butuh pengalaman. Bisa sih bisa, tapi kurang pengalaman. Tapi terpaksa. Ternyata teman yang lainnya undang dukun. Jadi bertemulah ustadz dengan dukun di situ. Iya kan? Anak baca Al-Quran, dukunnya masih jampi-jampi. Anak terus baca, akhirnya dukunnya yang muntah-muntah. Dukunnya yang muntah-muntah. Wah, ada jangan minta. Oh boleh. Langsung kabur dia. Anak terus ruqyah, ternyata kok enggak. Jadi, lanjut. Kita habiskan. Orang-orang Kristen melakukan berbagai macam kemungkaran dengan keyakinan bahwa Al-Masih telah menghapus dosa-dosa mereka ketika ia disalib. Demikian menurut anggapan mereka. Demikian pula sebagian umat Islam. Mereka meninggalkan berbagai kewajiban dan melakukan ragam perbuatan haram. Lalu mereka mengandalkan syafaat Rasul mereka agar dapat masuk surga. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada putrinya sendiri berkata, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah dari hartaku sekehendakmu, tetapi aku tidak bermanfaat sedikit pun bagimu di sisi Allah." Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, di sini penulis memberikan contoh ketika orang-orang Nasara mempraktikkan syirik. Kenapa dikatakan syirik? Karena mereka punya tiga Tuhan. Apa istilahnya? Trinitas ya. Itu sudah ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya
penyelewengan dalam kitab mereka itu sudah ada di zaman Nabi SAW, apalagi sekarang. Dan buktinya mereka meyakini 3 Tuhan tadi. Dan mereka meyakini apa? Bahwasanya segala dosa yang mereka lakukan sudah ampuni oleh siapa? Oleh Al-Masih. Namanya ada pengampunan namanya. Jadi Nabi Isa sebagai penebus dosa, betul tidak? Jadi setiap dosa yang mereka lakukan itu ada penebusnya. Jadi nggak apa berdosa katanya. Nggak apa berdosa. Akhirnya apa? Mereka malas beribadah, semangat apa? Semangat mengumpulkan dosa. Alasannya apa? Karena sudah ada penebus dosanya. Siapa penebus dosanya? Nabi Isa alaihissalam. Inilah akidah yang dikatakan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekufuran di atas kekufuran. Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menjamin bahwasanya beliau akan mengampuni dosa-dosa Muhammadnya. Muhammad tidak. Beliau hanya mengatakan apa? Kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku itu akan masuk surga. Ini jaminan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jaminan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang enggan masuk surga. Para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah? Wa man ya'ba?" Wahai Nabi, siapakah yang enggan itu? Kata beliau, "Man ata'ani dakhala jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak, maka itulah yang aba. Artinya bermaksiat kepada Nabi, maka itulah yang masuk ke neraka. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Termasuk juga di saat kita mengaku sebagai cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang aku cinta, betul tidak? Dan cinta Nabi itu bagian dari iman kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rukun iman. Yang keberapa? Iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya, iman kepada Nabinya. Berarti rukun yang keempat? Yang keempat ya. Nah, cinta itu bagian rukun kita. Nah, bukti kita cinta kepada Nabi kita dengan apa? Dengan melaksanakan perintahnya. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jikalau kalian, katakanlah, jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Artinya apa? Ikutilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya mengaku sekedar di mulut saja, kemudian merayakan perayaan yang cuma sekali dalam setahun, tetapi bukti cinta itu adalah dengan melaksanakan perintahnya setiap hari. Bukan hanya sekali dalam setahun. Kalau hanya sekali setahun itu cinta yang bohong namanya, cinta palsu. Cinta palsu. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah radhiyallahu anha, "Wahai Fatimah, mintalah apa yang kamu inginkan, tetapi aku tidak bisa menjaminmu dari amalanmu. Maka beramallah." Seperti ya? Paham sampai sini ya? Paham. Jadi Nabi pun tidak menjamin apakah anaknya sendiri masuk surga atau tidak, sesuai dengan amalan dia. Maka begitu juga umat-umatnya ini. Kenapa? Karena Nabi bukan sebagai penebus dosa. Nabi sebagai wali, sebagai utusan Allah, menyampaikan wahyu. Kalau kita taati, maka masuk ke surganya Allah. Kalau kita ingkari, maka masuk ke nerakanya Allah. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan, ditanyakan. Tafadhol. Silakan. Nah. Ya, boleh. Apakah wajib bagi kita menjawab salam atau berselawat jika kita mendengarkannya dari video-video di YouTube kayak rekaman gitu? Wajib kita menjawab salam atau berselawat ketika kita mendengar? Ya, ini sekarang ini ujian laki-laki ini bertambah jadi 4. Ya, kalau dulu ada tahta, kemudian harta, tahta wanita, dan sekarang apa? Yang 4, paket data. Iya kan? Jadi kalau kita dengar YouTube, jangan ada pakai data kan? Kalau nggak ada pakai data, nggak bisa. Pertanyaannya adalah, boleh nggak kita menjawab
dengan assalamualaikum kan warahmatullah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya kita wajib menjawabnya. Allah berfirman, "Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu minha awradduha." Jadi ketika kalian diucapkan tahiyat itu assalamualaikum, maka fahayyu min wallahu ta'ala astagfirullahaladzim, maka balaslah dengan yang terbaik atau minimal sama. Dengan yang terbaik atau minimal sama. Nah, ini pertanyaannya ada dahulu ketika tidak ada yang namanya media sosial. Sekarang kan kita sering mendengar media sosial assalamualaikum. Nah, ini hadisnya umum, baik itu di tempat yang nyata ataupun dunia maya, maka kita diharuskan menjawab waalaikumsalam. Termasuk juga dengan apa? Dengan salawat tadi itu. Kalau ada yang menyebutkan Muhammad, maka kita disunahkan apa? Mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Termasuk juga di saat apa namanya? Kita menerima di grup itu ada berita orang meninggal misalnya. Manakah yang lebih utama, menulisnya atau menjawabnya? Yang lebih utama menjawab dan nggak harus ditulis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau ketika assalamualaikum dalam tulisan itu, karena tidak ada pahala menulis, yang ada pahala mengucapkan. Makanya ucapkan dahulu waalaikumsalam baru tulis. Ya, waalaikumsalam. Dan jangan disingkat menjadi ASS. As. Kalau antum buka Google, terjemahannya itu apa artinya? Itu dubur namanya. ASS itu. Atau jangan disingkat AS, aku selalu untukmu, aku selalu sayang. ASS ya. ASS, aku selalu sayang. Masya Allah. Itu bagi yang muda-muda gitu. As. Aku sayang. Jadi memang dijawab, jawab. Ya minimal kita jawab dengan apa namanya, dengan lisan kita, biar kita bisa mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. Cukup ya? Ada lagi? Masih ada waktu? Ada masuk waktu? Baik. Baik, kita akhiri dengan doa majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.